Shalom, kemurahan Tuhan yang kita rasakan setiap hari membuat kita selalu ingin bersyukur kepada Dia. Karena anugerah Tuhanlah, kita dimampukan untuk tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan ingin didukung dalam doa, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat gereja atau nomor call center gereja kita. Kantor sekretariat gereja terbuka mulai hari Selasa sampai Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Mari berdoa bagi pemulihan bangsa kita, serta kerinduan kita untuk dapat beribadah bersama kembali di gereja dapat segera terlaksana. Jangan lupa juga untuk tetap membangun mesbah keluarga di rumah dan saling mendoakan antara saudara-saudari seiman, supaya iman kita tetap kuat dan selalu mengandalkan Tuhan setiap hari. Setiap hari Minggu, selain ibadah raya pukul 7 pagi, gereja kita juga telah mempersiapkan ibadah anak online bagi putra-putri Bapak Ibu pukul 8:15 menit. Dilanjutkan dengan ibadah God's Hero bagi rekan-rekan pemuda dan remaja pukul 9 pagi. Bagi adik-adik sekolah minggu dan rekan-rekan God's Hero yang ingin memberikan persembahan, di gereja telah tersedia amplop persembahan khusus bagi sekolah minggu serta persembahan God's Hero. Demikian juga persembahan sosial dan perpuluhan serta persembahan khusus lainnya dapat dimasukkan langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Mari kita tetap jaga kesehatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, selamat hidup berkemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di minggu ini. Kita di ibadah online pada bulan Juni ini di minggu yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara, kami percaya ketika kami membuka hati kepada Tuhan, ketika kita benar-benar rindu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamah meskipun kita lewat ibadah online. Terima kasih Bapak, mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang dahsyat, karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mulai ibadah online pada minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorak yang panjang bagi Tuhan kita, karena Yesus kita Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Yeay. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau pegang bagiku setiap jiwa dan pengalaman.
tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Di saat apapun Kau tetap ada pada kami ya Tuhan. Haleluya. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Walau di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatan kami
percaya Tuhan, hanya Engkau yang hanya Engkau yang pengharapan kepada kami. Hanya Engkau yang memberikan kepastian kepada kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, haleluya. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihi-Mu Tuhan. Aku percaya. Terima kasih Bapa, kami hanya percaya Kau yang berkuasa atas kami, dan pujilah nama-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Kami bersyukur dan kami terus berdoa semoga Bapak Ibu jemaat semua dalam lindungan Tuhan sehat selalu di tengah situasi COVID seperti ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, ya Tuhan Allah kami, urapi kiranya hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu nyata di dalam hidup jemaat-Mu Tuhan, di dalam hidup kami semua Tuhan. Kami mau buka hati kami, telinga kami, dan pikiran kami percaya Roh Kudus bekerja dan mengalir pada hari ini, pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar tentang mengampuni bukanlah hal yang mudah. Saya sendiri juga mengalami bahwa ketika kita disakiti orang lain, seringkali kedagingan kita ingin sekali membalas apa yang orang lain lakukan dalam hidup kita. Tetapi pagi ini Tuhan ingin kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang seharusnya murid Kristus lakukan di dalam hidupnya, yaitu mengampuni orang lain. Satu pertanyaan di dalam
pikiran kita semua Bapak Ibu, ketika kita terus disakiti orang lain, kira-kira kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Nah, ternyata pertanyaan seperti ini Bapak Ibu semua pernah ditanyakan oleh Petrus di dalam Matius 18, 21 sampai 35. Kita nanti akan belajar ayat demi ayat. Baiklah, saya baca dahulu ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu kali Petrus mendatangi Yesus dengan sebuah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan. Mungkin Petrus juga sering disakiti oleh sesamanya manusia. Sehingga Petrus ingin tahu apa jawaban Yesus. Berapa kalikah kita sebagai muridnya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian Petrus mengajukan sebuah pertanyaan lagi, saudaraku. Sampai 7 kalikah? Jadi Petrus mengajukan pertanyaan, Tuhan berapa kalikah aku harus mengampuni saudara yang terus-menerus berbuat dosa? Apakah 7 kali? Nah, sebenarnya saudaraku, Petrus telah memberikan sebuah bilangan kepada kita 7 kali. 7 kali itu bagi saya sudah luar biasa saudara semua. Ketika kita disakiti orang 1 kali, kita masih bisa mengampuni dan berpikir mungkin orang itu kilaf. Ketika orang itu menyakiti 2 kali, kita tetap masih optimis mungkin. Ketiga kali kita agak berat untuk mengampuni dan keempat mungkin kita membalas. Itu menurut saya pemikiran manusia secara umum. Tetapi apabila ada manusia yang emosinan, temperamen hidupnya hanya 1 kali saja disakiti, dia pasti membalas, bahkan bisa lebih kejam lagi. Jadi pertanyaan Petrus apakah 7 kali adalah sebuah bilangan yang sebenarnya sudah luar biasa. Tetapi apa jawab Yesus saudaraku sekalian? Benarkah 7 kali? Benarkah jawaban Petrus itu betul menurut Yesus? Kita baca ayat berikutnya 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah saudara sekalian, ternyata Yesus menjawab bukan Petrus. Bukan 7 kali yang seharusnya kita lakukan. Ketika papah kita mungkin, ketika mamah kita mungkin, ketika sahabat kita mungkin, ketika tetangga kita mungkin terus-menerus menyakiti kita. Bukan 7 kali engkau harus mengampuni, tetapi 70 kali 7 kali. Nah ini jawaban yang luar biasa saudara semua. 70 kali 7 kali artinya 70 kali jawaban dari yang Petrus ajukan. Yesus mengajarkan kepada kita, ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Artinya terus-menerus saudara. Kalau ini kita artikan secara harafiah 490 kali, siapa manusia, siapa sesama kita yang pernah menyakiti kita hingga 490 kali? Itu sangat jarang sekali sebagai manusia saudara. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita suatu hal yang saya tahu, yang kita tahu semua bahwa ini tidak mudah, tapi harus dilakukan karena ini adalah perintah Yesus yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama seperti itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ini adalah perintah, bukan perintah sekunder saudara, tapi ini perintah primer. Di mana kita sebagai murid Kristus walaupun berat, jika kita ingin belajar dari teladan Yesus, kita harus melakukannya. Saya lanjutkan saudara sekalian, ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian Yesus melanjutkan jawabannya kepada Petrus. Mungkin Yesus tahu bahwa Petrus bingung, kenapa harus 70 kali 7. Kemudian Yesus menceritakan sebuah perumpamaan agar Petrus dan saya dan saudara mengerti, paham,
mengapa Yesus mengajarkan demikian. Sebab kerajaan surga seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Jadi kerajaan surga diibaratkan raja, maka Tuhan Allah adalah rajanya. Dan siapa hamba-hambanya saudara? Yaitu saya dan saudara sekalian. Ayat 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Jadi di antara hamba-hambanya itu tentunya semuanya punya banyak utang kepada rajanya, tetapi di sini dikisahkan ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Bukan hutang yang kecil saudara, bukan hutang yang mudah untuk dibayar, tetapi hutang yang sangat besar 10.000 talenta. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi ketika hamba itu ternyata setelah dipanggil tidak bisa membayar hutangnya itu saudaraku sekalian, maka raja itu memerintahkan untuk dia dan anak istrinya dijual. Dan juga seluruh aset-asetnya dijual. Semua miliknya, bahkan dirinya sendiri, bahkan juga keluarganya semua dijual untuk melunasi hutangnya. Tetapi saudaraku di ayat 26, respon hamba ini demikian. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Jadi hamba itu ketika dia tahu bahwa dia akan dijual, bahwa dia tahu keluarga dan aset-asetnya akan dijual sebagai budak keluarganya saudara, lalu dia berkata, sabarlah dahulu tuanku, sabarlah dahulu rajaku, semua utangku itu akan kulunaskan. Jadi dia merendahkan dirinya, dia memohon ampun kepada sang raja itu saudara, seperti gambaran kita sebagai manusia. Seringkali kita berbuat dosa dan terus-menerus berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Apa yang raja itu lakukan saudara? Ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Nah saudaraku sekalian, raja itu adalah raja yang penuh belas kasihan. Demikianlah Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan saudara sekalian. Ketika kita datang memohon ampun kepadanya, dia akan mengampuni kesalahan kita. Dia akan melupakan masa lalu kita ketika kita mau bertobat dan mau dipakai untuk melayani dia. Amin saudara sekalian. Jadi di sini menggambarkan seorang raja yang penuh belas kasihan saudara. Jadi raja itu tergerak akan belas kasihan sehingga ia membebaskan hutang dari hamba itu. Dibebaskan saudara, bukan diundur, bukan dicicil, tetapi dibebaskan. Jadi hamba itu saat itu saudara dia akan bersuka cita. Karena hutangnya yang sangat banyak itu 10.000 talenta, tiba-tiba saja saudara, hanya karena dia memohon belas kasihan, dibebaskan. Nah saudara, demikianlah gambaran kita sebagai manusia. Puji Tuhan kita punya Allah yang penuh dengan belas kasihan yang selalu mengampuni kita. Ayat 28 saudaraku. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Jadi baru saja hamba itu keluar saudara dari rumah raja itu, dari istana raja itu, dia bertemu dengan rekannya, hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Berapa hutang hamba tadi saudara? 10.000 talenta. Berapa hutang rekannya kepadanya? 100 dinar. Nah saudaraku, 1 talenta itu 6.000 dinar. Artinya hutangnya temannya ini tidak sampai 1 talenta. 1/60 talenta. Sedangkan hutangnya dia 10.000 talenta. Betapa sangat besar sekali perbedaannya saudara. Ada sebuah renungan yang pernah menghitung ini,
Jika 1 dinar itu upah satu pekerja harian, saudara, jika kita ibaratkan 50.000, maka 100 dinar itu 5 juta. 100 dinar 5 juta dan 10.000 talenta itu 3 triliun, saudara. Jadi dia baru saja dibebaskan 3T. Kemudian dia bertemu dengan rekannya yang utang 5 juta saja, saudara. Apa respon dia? Kita lanjutkan. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Jadi dia rupanya hamba yang jahat. Dia telah diampuni oleh raja itu utangnya yang 10.000 talenta, tapi begitu ketemu temannya dia cekik kawannya itu dan dia berkata, bayar utangmu. Nah, saudara, demikianlah bagi orang-orang, bagi murid-murid Kristus yang sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni sesamanya. Dosa-dosanya, dosa-dosa kita yang besar, yang banyak itu, saudara, telah diampuni Tuhan. Tetapi jikalau kita tidak mau mengampuni sesama kita, kita seperti hamba ini. Baru saja dia diampuni, dia kejam kepada sesamanya. Apa respon sesamanya itu, saudara? Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Jadi temannya ini punya respon sama dengan dia waktu dia ditagih oleh raja itu, saudara. Sabarlah dahulu, utangku akan kulunaskan. Sama persis, saudara. Tapi responnya berbeda. Kalau raja itu raja yang penuh belas kasih, dia bebaskan. Kalau hamba ini hamba yang kejam, saudara. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Kejam sekali, saudara. Dia telah diampuni 10.000 talenta. Dia yang seharusnya dijual beserta anak, istri, dan seluruh asetnya. Dia yang seharusnya mungkin sudah tidak punya harapan lagi di masa depan, tetapi diampuni oleh raja itu dengan penuh belas kasihan. Begitu dia keluar, dia tidak mau mengampuni sesamanya. Demikianlah gambaran dari orang yang telah diampuni Tuhan dan tidak mau mengampuni sesamanya. Saya lanjutkan ayat 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Jadi kawan-kawannya yang lain dari 2 orang ini, hamba yang jahat tadi dengan hamba yang punya utang 100 dinar tadi, melihat perbuatan hamba yang jahat ini, saudara. Lalu mereka mengatakan kepada raja yang telah membebaskan hutang itu, saudara. Mereka menceritakan kejadian itu, bahwa hamba yang baru saja dibebaskan 10.000 talenta ternyata berbuat kejam. Lalu apa respon raja itu, saudaraku? Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Jadi saudara, raja ini sudah memiliki kesimpulan bahwa jika perilaku seperti ini, maka dia adalah hamba yang jahat. Jika kita telah diampuni dan kita tidak mau mengampuni orang lain, maka kita adalah hamba yang jahat. Jika kita telah diampuni dan kita masih membenci orang lain, maka kita adalah pelayan Tuhan yang jahat, saudaraku. Jadi Tuhan berkata demikian, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Nah, saudara, jadi raja itu berkata, hamba yang jahat, bukankah seluruh hutangmu telah aku hapuskan? Tidak mencicil, saudara, tidak mundur, saudara, temponya, tetapi dihapuskan. Bukankah seharusnya engkau pun berlaku demikian kepada sesama manusia, saudara? Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, saudara, ketika tuannya itu, ketika raja itu melihat bahwa hamba ini kejam dan jahat, sudah diampuni Tuhan akan masa lalunya, akan hutang-hutangnya, akan dosa-dosanya, tetapi dia tidak mau mengampuni sesamanya manusia, maka raja ini akan berkata kepada orang yang demikian, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya.
bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau. Nah saudara, kalau kita tidak mau berbuat demikian, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Nah saudara, Tuhan akan sangat marah sekali ketika melihat murid-muridnya, ketika melihat pelayan-pelayannya, ketika melihat jemaat-jemaatnya sudah diampuni Tuhan. Setiap saat berdoa memohon pengampunan Tuhan akan dosa-dosanya, akan kesalahan-kesalahannya yang banyak itu saudara. Tetapi dia tidak mau mengampuni sesamanya yang berbuat salah kepadanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketika kita sudah diampuni 10.000 talenta saudara, sangat banyak sekali dosa-dosa kita di masa lalu, di masa sekarang. Mungkin kita pernah jatuh di dalam dosa saudara. Maka seharusnya lah kita mengampuni sesama kita. Bukan 1 kali, bukan 3 kali, bukan 7 kali seperti jawaban Petrus. Tetapi pengampunan yang tidak terbatas. Demikianlah seharusnya murid Kristus bersikap saudaraku. Ayat 35 yang terakhir. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah jadi saudara, ayat 35 sebuah kesimpulan buat saudara dan saya. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan dan mengingatkan kita sekali lagi. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Nah saudara, jangan berpikir kita akan luput dari hukuman. Jangan berpikir ini bukan untuk kita. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dan segenap hatimu. Jadi ini juga untuk kita saudara. Ini juga untuk para pelayan Tuhan. Ini juga untuk jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan syarat apabila kita tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati kita. Maka marilah kita belajar mulai pagi ini mengampuni semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita dengan segenap hati kita saudara. Mungkin orang tua kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin setiap orang yang pernah berbuat salah kepada kita, yang pernah memukul kita, yang pernah membenci, menganiaya kita, memfitnah kita, yang terus-menerus mengejek kita saudara. Atau mungkin yang sering mengatakan kepada kita bahwa kita bodoh, tidak punya masa depan, jelek dan sebagainya saudara. Hari ini lepaskan pengampunan. Karena demikianlah murid Kristus seharusnya bersikap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan berkati jemaat-Mu dan kami mau lepaskan pengampunan buat setiap orang yang pernah bersalah kepada kami. Tuhan, pakai kami lebih lagi di dalam pelayanan kami, di dalam mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu, keluarga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka. Juga berkati hamba-hamba-Mu di GSJ Madiun Tuhan, Bapak Gembala beserta staf, dan para pelayan Tuhan yang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan. Iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat-Mu lebih lagi. Mengurapi beliau lebih lagi Tuhan. Berkat-berkat-Mu turun atas beliau. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada pagi ini. Kami bersyukur buat lawatan Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus yang bekerja luar biasa Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat rekan-rekan yang sudah melayani pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan membalas segala jerih lelah rekan-rekan kami ini Tuhan. Yang sudah melayani Engkau. Pada hari ini Tuhan,
Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang hari ini beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, jika di antara rekan-rekan kami ini Tuhan yang ada di rumah, yang ada di dalam kesusahan, yang ada di dalam keputusasaan, yang ada dalam kebimbangan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberikan penghiburan buat mereka, membangkitkan iman mereka. Kami berdoa Tuhan juga menolong mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa jika ada di antara rekan-rekan kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini, yang mengalami kelemahan secara fisik, yang ada di dalam sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bilur darah Yesus menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Yesus memberikan kesembuhan buat fisik mereka yang sakit. Jika di antara jemaat Tuhan hari ini yang beribadah bersama kami, yang memerlukan pekerjaan, memerlukan sekolah, memerlukan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah mencukupkan hidup mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang ada Tuhan, mereka tetap teguh imannya dan berharap mengandalkan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat mujizat Allah yang luar biasa terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan kami alami, kuasa-Mu Tuhan kami ternyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat kuasa-Mu yang besar Tuhan, yang tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami akan dipenuhi oleh kemenangan-kemenangan bersama dengan Engkau. Hari-hari kami Tuhan akan dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera, karena kami lalui bersama dengan Engkau. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Diberkatilah sekolahmu. Diberkatilah segala rencanamu dalam pelayananmu. Kiranya kasih karunia Allah, damai sejahtera Tuhan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama kami beribadah hari ini. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.